Gong sudah ditabuh. Kemarin Pengadilan Agama Jakarta Selatan menggelar sidang perceraian Tamara Blesinski dan Teguh Rafli Pasha untuk pertama kalinya. Sebagai penggugat, Tamara hadir langsung ke ruang sidang. Sementara sebagai tergugat, Rafli hanya mewakilkan kehadirannya pada tim kuasa hukumnya. Kehadiran Tamara tak ayal membuat kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan lebih meriah dari biasanya. Sehingga yang terlihat mirip jumpa artis dengan menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Dan jangan sampai Anda ketinggalan kuis SMS Gospot dengan hadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya, jawablah pertanyaannya di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkanlah melalui SMS ke nomor 6288. Dan pemirsa, bersama GoSpot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. sidang gugatan cerai Tamara Blesinski terhadap Teguh Rafli dimulai pada hari Rabu lalu. Apakah Tamara dan Rafli hadir di sidang pertama mereka? Di hari yang sama, pernikahan bejah dan indah berakhir di meja persidangan. Sinetron Kejar Tayang dan istri yang sedang hamil muda akan mengisi hari-hari Gunawan dan Teguh Rian. Usia parubaya tidak menghambat proses persalinan Maya Rumantir, sedangkan usia matang semakin memompa semangat Titi DJ untuk menggelar konser tunggal. Kepedulian Novia Ardana akan penghijauan lingkungan akhirnya tersalurkan. Inilah Gospot. Pemirsa, pada hari Rabu kemarin berlangsung 2 persidangan perceraian pemirsa yang melibatkan 2 pasangan artis kita. Yang pertama adalah pasangan Tamara Blesinski dan Teguh Rafli, dan yang kedua adalah pasangan Bejah dan Indah. Bagi Tamara dan Rafli, ini merupakan sidang mereka yang pertama. Namun bagi Bejah dan Indah, ini sudah memasuki sidang putusan mereka. Nah, banyak sekali cerita-cerita menarik di balik kedua sidang ini pemirsa. Terlebih-lebih pada sidang perceraian Bejah dengan Indah. Karena keluarga Bejah menuding bahwa Indah bukanlah seorang istri yang soleha. Nah, bagaimana mungkin bisa keluar dari tudingan seperti itu? Tahan rasa penasaran Anda pemirsa, karena kita akan mengetahuinya setelah kita mendengarkan hasil dari sidang perceraian Tamara Blesinski dengan Teguh Rafli. Pemirsa, inilah Gospot. Gong sudah ditabuh. Kemarin Pengadilan Agama Jakarta Selatan menggelar sidang perceraian Tamara Blesinski dan Teguh Rafli Pasha untuk pertama kalinya. Sebagai penggugat, Tamara hadir langsung ke ruang sidang. Sementara sebagai tergugat, Rafli hanya mewakilkan kehadirannya pada tim kuasa hukumnya. Kehadiran Tamara tak ayal membuat kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan lebih meriah dari biasanya. Sehingga yang terlihat mirip jumpa artis dengan penggemarnya. Lazimnya sidang pertama, majelis hakim harusnya memberikan nasihat perkawinan kepada Tamara dan Rafli untuk membuka jalan ke arah perdamaian. Sayangnya salah satu pihak tidak hadir, maka majelis hakim menunda sidang sampai seminggu ke depan. Ada surat keterangan sakit dari Rafli. Nah, karena Rafli belum hadir, acaranya masih memberi nasihat, sehingga persidangan ditunda 1 minggu untuk tanggal 7. Rafli maupun Tamara tetap diwajibkan hadir untuk diberikan suatu nasihat perkawinan. Persidangan tetap berlanjut karena Tamara tetap pada gugatannya untuk bercerai. Tamara dan Rafli sama-sama ngotot. Bedanya Tamara ngotot untuk tetap bercerai, sementara Rafli ngotot untuk mempertahankan perkawinan mereka. Bisa diduga jatuh sakitnya Rafli disebabkan karena Rafli tak kuasa menerima kenyataan istri yang masih dicintainya ternyata bersikukuh untuk berpisah. Di lain pihak, Tamara justru terlihat tegar menghadapi proses perceraiannya. Mas Rafli itu kan selalu berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Itu pertama. Beberapa minggu yang lalu anak semata wayangnya ya, yang tentu sangat disayangi, yaitu Rasha, juga sakit tipes, sehingga harus rawat inap di Pondok Indah ya, Rumah Sakit Pondok Indah. Baru beberapa hari keluar, ibunya Mas Rafli waktu sholat subuh jatuh, darah rendah dan diabetes.
Mungkin kondisi ini yang menyebabkan Mas Rafli drop kan kesehatannya. Menurut pihak Rafli, sejauh ini dia berusaha keras untuk merebut kembali hati Tamara. Yang diinginkan oleh Tamara ya pihak Tamara tentu diusahakan oleh Mas Rafli ya. Dengan sepenuh hati nggak main-main. Ya kalau mendengar ucapan Rafli memang katanya akan berusaha untuk memperbaiki dan merebut kembali hatinya Tamara. Tapi barusan saya tanya Tamara, kelihatannya belum. Selain terlihat tegar, Tamara juga mendadak jadi pendiam. Nyaris semua pertanyaan wartawan dilemparkan kembali kepada pengacaranya. Sih Mbak, karena percuma apa yang saya katakan pun nanti diputar balikan, dibesarkan, akhirnya masalahnya jadi besar. Jadi saya lebih memilih diam sampai proses ini selesai. Saya tidak mau memperkeruh suasana, saya tidak mau menyakiti siapapun, saya mau proses ini berjalan dengan lancar. Pada hari yang sama, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur menjatuhkan putusan cerai untuk Bejah dan Trinda Herlina. Sebuah perkawinan yang berakhir dengan singkat serta melalui proses perceraian yang singkat pula. Karena umur perkawinan kurang dari 1 tahun, maka keduanya sepakat untuk tak membicarakan harta gonogini. Dari awal tidak dibicarakan tentang adanya harta gonogini karena secara dari awal dilihat pernikahan mereka hanya berjalan 4 bulan. Jadi sejauh ini memang belum ada harta gonogini. Dari pihak Bejah selaku tergugat ya tidak membantah segala apa yang diajukan oleh penggugat di dalam surat gugatannya. Alasan-alasan untuk bercerai yaitu cekcok terus-menerus dan ada yang ketersinggungan oleh pihak penggugat yang dikatakan di dalam gugatannya itu juga nggak dibantah oleh pihak tergugat. Meski terkesan pasrah, namun Bejah tetap melontarkan sebuah pukulan telak buat Indah. Keluarga Hamzah itu menginginkan Hamzah itu beristrikan seorang wanita yang solehah. Jadi dalam hal ini memang ternyata di dalam pembuktian itu penggugat bukanlah seorang wanita yang solehah yang pun bisa pantas digauli sebagai istri. Saya nggak tahu sepanjang apa dia dari pihak Bejah melihat sisi Indah bagaimana. Tapi yang jelas dari sisi Indah melihat sebagai seorang istri sudah tidak tahan lagi dalam kondisi rumah tangga seperti dijalani. Istri yang tak pantas digauli. Sebuah kata-kata yang mengandung banyak makna. Akibat kata-kata inilah muncul gosip bahwa Indah adalah penyuka sejenis alias lesbian. Apalagi disebut-sebut nama seorang perempuan bernama Ani yang dikabarkan pernah menyulut percekcokan antara Bejah dan Indah. Wah, itu semua itu bohong. Bohong. Itu bohong, itu fitnah. Bagaimana reaksi Indah setelah mendengar komentar pedas dari keluarga Bejah? Indah pasti sangat terpukul. Sekarang aku benar-benar terpukul banget dengar itu semua. Dan sekarang pengen tenangin pikiran dulu deh. Perlu gue nangis. Udah. Indah mau kemana ya? Indah tak kuasa membendung air matanya. Tak perasaan apa yang berkecamuk di dadanya, mulutnya langsung terkunci. Sehingga dia memilih untuk menghentikan wawancara. Bohong besar jika ada yang mengatakan perceraian tak menggoreskan luka. Ternyata tidak ada perpisahan yang tidak menimbulkan sakit hati. Pemirsa, kalau Anda sekarang kebetulan sedang hamil muda, pastinya Anda selalu ingin dekat-dekat dengan suami Anda. Namun bagaimana jika suami Anda harus meninggalkan Anda karena sedang bertugas? Nah, bagi kedua pemain sinetron Gunawan serta Teuku Ryan, mereka harus banyak-banyak meninggalkan istri mereka karena mereka sedang bermain dalam sebuah judul sinetron yang sama. Nah, apakah mereka juga sama-sama mendapatkan komplain dari istrinya? Pemirsa, marilah kita dengarkan jawaban mereka. Inilah Gospot.
Dalam menghadapi kemelut rumah tangganya dengan Teguh Rafli, Tamara Blesinski tetap terlihat tegar sewaktu menghadiri launching sinetron Ramadan berjudul Hikmah 2 yang akan mulai ditayangkan RCTI tanggal 5 September mendatang. Rumah tangga Tamara boleh dibilang sedang di ujung tanduk, berbeda dengan kedua lawan mainnya, Gunawan dan Teguh Riyad. Keduanya malah sedang berada di puncak kebahagiaan karena